sit down, Mas. Stay humble. Oke. Arsenal 5, City 1, Mas Arfan. Sesuai hasil yang diprediksi. Iya. Saya rasa itu hasil yang cocok. Mas Arfan, kemarin kan kemarin ya kita review kan udah bilang bahwasanya Arsenal harus menang untuk memperbaiki mood dan menghadapi laga-laga berikutnya. Dan terbukti kemarin malam Mas Arfan ketika lawan City, Arsenal tampil beda dan juga sangat layak untuk menang Mas Arfan. Karena lagi-lagi bicara struktur permainan Arsenal solid meskipun Mikel kemarin melepas idealisnya untuk bermain possession football Mas Arfan. Arsenal saat ini semacam bermain pragmatis asal menang. Cuman sekali lagi bukan asal menangnya yang dicari, tapi lebih ke bagaimana klub ini bisa bertahan untuk menjadi penantang serius perebutan gelar, Mas Yuki. Iya, saya dengan Anda juga setuju Mas Arfan, memang lagi-lagi Arsenal harus serius untuk menantang gelar karena kita sudah musim terakhir kita selalu dipantatin oleh City dan kemarin adalah laga yang membawa sedikit bumbu-bumbu seru. Iya. Gabriel dan Wells Kelly lawan Haaland, Mikel lagi-lagi lawan Guardiola dan City lawan Arsenal dan akhirnya kemarin layak menang karena saya rasa kemarin Mas Arfan, Arsenal dari awal mengepres secara masif pemain City yang benar-benar nggak nyaman ketika pegang bola. Nah, Akanji itu Mas. Betul. Saya semalam yang saya garis bawahi, Haaland itu tidak mau berhadapan langsung dengan Gabriel. Haaland selalu menabrak Saliba. Oh iya. Nah, gitu. Jadi golnya pun Haaland itu semacam menghindari penjagaan dari Gabriel karena memang sejak leg pertama si Gabriel ini nitik istilahnya mewanti-wanti betul akan mengawasi si Haaland ini gitu loh. Gitu. Jadi terlepas apapun memang sedahsyat apapun striker kalau tidak didukung oleh lini tengah yang kuat jadinya seperti City semalam gitu. Iya, betul Mas Arfan. Dan saya rasa memang saya juga sangat baru nggak ternyata emang kemarin golnya Haaland pun kemarin yang menjaga adalah Saliba bukan Gabriel. Betul. Karena mungkin dengan formnya saat ini City mungkin Haaland sedikit jiper lawan Gabriel karena Gabriel datang dengan optimis video untuk mengerem Haaland dan kemarin sedikit terbukti meskipun satu gol yang dicetak oleh Haaland tapi secara permainan Mas Arfan ini kedua City kemarin benar-benar dijaga oleh Rice, Partey, kemudian kemarin dekat memarking Kovacic hingga akhirnya kemarin benar-benar ini tengah Arsenal keren dan rest man of the match Mas Arfan. Saya kemarin sebenarnya melihat si Partey yang begitu efektif Mas Dono. Iya. Partey dengan usia yang sudah tidak muda lagi, terus posisi juga sebenarnya kalau dikatakan membingungkan tidak membingungkan. Iya. Karena Partey selalu pas pada posisinya gitu. Iya. Sepertinya dia menjaga secara khusus lini tengah mereka, lini tengah berhadapan langsung. Iya. Jadi sebelum bola jika Arsenal menyerang dan bola itu diambil oleh City, orang pertama yang akan merebut adalah Partey. Iya, betul. Ono adan nih, ono iki mobu jelas. Sone terus piye? Ya santai sih, katene ono sih. Kapan di Mang? Haaland. Oh ya. Masih. Lini pertahanan Arsenal cukup solid, Mas Dono. Meskipun diobrak-abrik, saya rasa Man City bukan tidak melakukan perlawanan atau skor itu tidak menunjukkan apa-apa. Iya, Man City di babak pertama menunjukkan perlawanan yang bisa dibilang meskipun Arsenal unggul 1-0, Man City juga tidak serta-merta berdiam diri menunggu dihabisi Arsenal gitu loh. Arsenal itu hanya unggul 25 menit ke belakang ketika
KDB dan James McAtee. Itu masuk. Ya. Dan dari sisi Arsenal sendiri sangat santai menghadapi permainan City gitu loh. Iya, iya sih, ya. Aku kemarin ya lihatnya kayak gitu Mas. Karena kemarin kan Arsenal emang benar-benar ketika pasca gol cepat, dia kan kaget toh, loh. Kok City kok dengan Guardiola yang sekarang kan kok mudah sekali kehilangan bola dan kesalahan fatal di lini sendiri. Hingga akhirnya kemarin kan semakin tinggi presnya Arsenal, cuman di situ ya kemarin baik dalam artian mengelola tim untuk serangan di babak pertama, meskipun gol nggak berhenti, gol nggak ada untuk City ya, tapi lagi-lagi babak kedua Arsenal dapat angin ketika cetak gol kedua dari Partey, karena lagi-lagi kesalahan dari Foden, lagi-lagi salah passing. Dan kemarin pun ini belakang City nggak ada yang keren, akan di miss passing, terus kemudian Stone juga jelek banget, kemudian Guardiola hanya unggul dalam hal serangan, lalu Nunes hanya seorang DM pindah ke RB, di mana di Arsenal pun ketika Partey taruh di RB jelek, karena lagi-lagi bicara pemain back kanan sangat susah untuk diterapkan oleh pemain Belanda. Jadi kemarin cukup oke lah Arsenal. Sejak awal memang kehilangan Rodri. Iya, Rodri. Itu memang sangat kentara sekali bagaimana kevitalan posisi Rodri. Iya. Penggantinya sudah dicoba hampir 4 bulan, tidak pernah menemukan pengganti yang pas atau yang cocok untuk posisi Rodri di lini tengah City gitu. Iya, betul. Dan hal itu semacam membuat pusing Arteta, Pep gitu. Iya. Pep lah. Kesetresan Pep ya, Pep berharap ini ketika lawan Madrid sudah menemukan solusi untuk mengalahkan Real Madrid, meskipun saat ini terlepas apapun ya, kemarin memang keunggulan Arsenal 5-1 itu memang ya ketika gol ketiga Man City sudah kehilangan arah. Golnya Lewis Kelly. Betul. Ya. Lewis Kelly dengan selebrasi yang meniru Haaland itu semacam memakan dan melahap mental dari pemain-pemain City gitu loh. Terlepas respect ataupun gak respect, itu bagian dari sebuah seni sepak bola gitu. Bocah 18 tahun baru dapat kontrak profesional tahun ini, itu dalam tanda kutip bisa mengobrak-abrik City gitu. Ya. Terlepas apapun memang ya dua alumni HLN pasca Saka, kita sudah menemukan 2 alumni HLN yang baru gitu. Setuju. Meskipun ada 2 pemain yang hijrah ke MU, iya betul. Kehijrahannya pun karena faktor tidak bisa mendapat tempat karena ada Saliba dan Gabriel di lini pertahanan Arsenal, satu strikernya itu yang ya mungkin kurang puas dengan gaji yang ditawarkan Arsenal gitu. Iya. Dan lagi-lagi bisa kalau kita bicarakan City Mas Arfan, kemarin City emang benar-benar bukan tim yang lagi solid, karena lagi-lagi bicara belakang dia sangat kehilangan sosok main back kanan yang oke. Karena lepasnya Walker ke Milan sebenarnya juga ada hubungan yang nggak harmonis dengan Guardiola. Betul. Dan saya rasa memang City harusnya bisa membeli lagi back kanan, karena lagi-lagi ketika dia hanya misalkan Omar Marmus, ya mungkin butuh waktu lama, karena lagi-lagi di Liga Inggris pun juga harus butuh lama untuk bagaimana dalam tim-timnya Liga Inggris, kemudian bagaimana cara menghadapi low block, mid block, dan kemarin juga mengenai Lewis Kelly dan Nwaneri. Mungkin musim ini adalah musim terbaik Mikel dalam hal dia mengorbitkan pemain muda. Betul. Dalam diri Skelly dan juga Nwaneri. Dan bahkan kemarin pun laga sangat besar, kompleks. Lewis Kelly cukup depan untuk unggul overload pemain dengan City, dan akhirnya ada peluang dan celah untuk individu dan cetak gol dengan kaki kanannya. Dan saya rasa memang harus perlu diberikan waktu lebih untuk dia berkembang dengan pas kiri, karena hingga akhirnya kita kan mungkin lupa Mas Arfan, biasanya kita punya Calafiori. Betul. Karena Calafiori mungkin hanya cukup sedikit untuk ambil peran di Arsenal,
Terlebih lagi-lagi Ethan Noneri cukup oke untuk mengganti Saka Mas Arfan. Jadi saya rasa mungkin besok tinggal Mikel membeli CF baru untuk target man karena aku juga bukan sebuah solusi panjang. Ketika Havertz ditarik, saya bingung strikernya siapa ya? Sterling ternyata. Ternyata Sterling gitu. Terus sebenarnya saya pengen Martinelli ada di striker, Mas Dono. Sangat. Di posisi striker di atas Ethan Nwaneri sama si Trossard. Nah, saya berharap Ethan berada di kiri. Ethan berada di kiri, dilatih untuk berada di kiri. Jika saja nanti Saka bisa kembali, itu kan kita tidak akan kehilangan opsi apapun gitu. Oh ya, betul, sepakat. Ethan Nwaneri tetap bisa berkembang. Ethan Nwaneri kan seperti di awal diplot sebagai pengganti Odegaard. Iya. Nah, ternyata juga karena Saka cedera. Karena Saka cedera harus dipaksa ke atas menemukan solusi gitu lah. Iya, betul. Nah, syukurnya itu Ethan bisa cepat untuk beradaptasi karena mungkin masih muda gitu. Harapan saya coba diganti di posisi Martinelli gitu. Oh iya. Nah, di posisi Martinelli. Nah, Martinelli yang sekarang harapan saya dijadikan striker saja. Disikil saja di depan. Dia disuruh nunggu bola gitu. Iya, benar. Ambil bola sama nunggu bola. Saya rasa itu bisa nanti. Itu mungkin sedikit kayak kita flashback kemarin ketika musim 2-2-3 ketika ada Leandro Trossard, dia di kiri, tengah Martinelli, kanan Saka. Betul. Jadi cukup keren. Iya, betul. Bisa dicoba gitu. Daripada kita memaksakan pemain-pemain yang tidak pada tempatnya gitu Mas. Iya, betul. Karena emang kemarin Mas Arfan lagi-lagi persoalan striker kita sangat pelik. Betul. Karena di mana-mana tim juara memiliki striker tajam dalam diri nomor 9 murni, Harry Kane, Haaland, Benzema, Müller, Lewandowski. Kita hanya habis Mas Arfan. Kayak Havertz kan awal-awal babak pertama juga semacam punya peluang yang terbuang sia-sia. Iya, benar, gitu. ngerti ya. Nah, itu kan juga menjadi alarm sebenarnya. Cuman dengan 5 gol kemarin saya sangat pesimis. Alarm itu akan diperhatikan oleh si manajemen maupun Arteta gitu. Mereka sepertinya akan merasa ini sudah cukup. Mungkin mereka lebih konsentrasi untuk membangun atau membeli pemain-pemain muda gitu. Apalagi Juni nanti sudah dapat Zubimendi. Iya, betul. Saya rasa kok mindsetnya Arteta pasca memperkuat lini belakang, memperkuat lini tengah. Itu oke toh Mas Arfan, harusnya oke toh. Harusnya berarti kan lini depan Arsenal itu dianggap oleh Arteta maupun manajemen sudah dalam kondisi yang terbaik gitu loh. Sampai-sampai mereka tidak membuka opsi baru untuk kekurangan pemainnya gitu loh. Terlepas omongan bahwa Arsenal kehilangan identitasnya dengan tidak bermain bagus ataupun apapun ya. Saya rasa semalam juga cukup bagus kok. Arsenal ya? Arsenal. Sangat. Bukan melulu bagaimana kalau Arsenal bagaimana caranya menang oportunis. Saya kira semalam juga bukan menang oportunis loh. Gol pertama, gol kedua, gol ketiga, gol keempat itu terakhir. Bahkan gol terakhir bukan hasil dari set piece gitu loh. Iya, betul. Kelima gol semalam itu bukan dari set piece gitu loh. Saya melihat 2 bulan terakhir set piece killernya Arsenal itu hilang gitu. Terakhir digunakan ketika lawan MU-nya Amorim gitu. Amorim. Ketika di Liga gitu loh. Nah, selepas itu kan semacam Arsenal kehilangan cara karena mungkin dibongkar oleh Brighton. Betul. Brighton Hove Albion gitu. Itu kan Brighton Hove Albion kan kemarin satu tim yang sukses menggagalkan skema Arsenal set piece Arsenal seperti itu. Dan semua tim pasti mempelajari hal itu. Iya, betul. Ya kalau dari performa semalam harapan juara kita harus bergantung pada Liverpool kepleset. Iya, semoga Liverpool. Harapan saya segera tuh Muhammad Salah cedera, Nunes cedera, terus
Gakpo cedera. Sekarang nih akan ada AFCON Betul. Afrika. Nah, itu harapan saya ketika pemain-pemain Afrika yang ada di Liverpool pada cedera semua gitu. Iya, Arsenal hanya kehilangan Partey, saya rasa dengan kehadiran Merino sudah cukup. Iya, untuk menutup kelemahan dari sisi kanan. Plus masih ada Jorginho yang bisa jadi serep. Iya, betul. Yang bagus. Karena emang mana Servan lagi-lagi saya rasa emang Mikel kita nggak akan bisa menyalahkan pelatih sebenarnya. Karena pelatih kan mesti memiliki tahu untuk tim ini bagaimana yang terbaik karena dia mungkin membenahi kiper, back dan gelandang dan saya rasa gimana Servan? Mungkin Mikel sudah paham bahwasanya ketika hadirnya Zubimendi dia kan nomor 6. Sedangkan Reus akan di nomor 8. Sebagai the next Saka dulunya. Sehingga akhirnya untuk sisi kreatif seenggaknya si Martin Odegaard ini akan dibantu oleh Rice. Akan sedikit sedikit terbantu. Marino mungkin akan ditaruh DM Sarvan. Betul. Dan lagi setelah striker harusnya ya bener-bener harus beli striker tuh karena lagi untuk liga yang masih panjang dan untuk adakan hari ini musim ini kita nggak hoki juara. Nah itu sampai kapan kita memiliki sebuah yang sangat besar problemnya adalah striker, malah nggak beli striker Sarvan. Nah itu juga akan jadi masalah tersendiri dari sisi Arsenal. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini Mas Sarvan. Karena kemarin hasil Rabu akan leg kedua melawan Newcastle dengan selisih 2 gol Piala Kebo Carabao Cup. Iya betul. Kita berharap hasil terbaik dari Arsenal. Iya betul. Kita cukupkan hari pembahasan kali ini. Yes. Kita bertemu lagi pada Rabu depan. Yes betul. Salam VCC. Kayaknya salah ya, tag-nya nih, terlalu noise. Iya.